Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil tentang sistem pengelolaan pada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di Kabupaten Sambas. Sebelumnya yang terhormat dosen pembimbing Pak Kiki Pri Utomo STMSC dan Ibu Uli Kadari STMT, dan yang terhormat dosen penguji Laili Fitria STMT dan Pak Hendri Sutisno STMT. Latar belakang: semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin bertambah pula kebutuhan akan air. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk Universal Access 2019, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target aman air minum dan sanitasi melalui pengerustaman dan perluasan pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat. Menurut keberfungsian sarana air minum tahun 2019, terdapat 19 PAMSIMAS yang berfungsi dengan baik dan 10 PAMSIMAS yang berfungsi sebagian. Desa Sekuduk merupakan PAMSIMAS yang dikatakan berfungsi baik karena hingga saat ini masih dimanfaatkan airnya. Sementara Desa Mekaris Kuntum dikatakan tidak berfungsi karena sudah tidak pernah lagi digunakan. Rumusan masalah: apa yang menyebabkan belum berfungsinya PAMSIMAS pada Desa Sekuduk dan Mekaris Kuntum? Yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pengolahan PAMSIMAS pada Desa Sekuduk dan Desa Mekaris Kuntum? Tujuan penelitian: yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan belum berfungsinya program PAMSIMAS di Desa Sekuduk dan Desa Mekaris Kuntum. Yang kedua, untuk menemukan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pengolahan PAMSIMAS pada Desa Sekuduk dan Desa Mekaris Kuntum. Manfaat penelitian: peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan evaluasi agar program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dapat berjalan dan berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Batas masalah: penelitian ini hanya difokuskan pada program PAMSIMAS serta pengolahannya pada Desa Sekuduk dan Desa Mekaris Kuntum. PAMSIMAS, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, merupakan salah satu program nasional pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan yang berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS dimulai pada tahun 2008, di mana sampai dengan tahun 2012 telah meningkatkan jumlah warga miskin di pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai perilaku hidup bersih dan sehat menurut Pedoman Umum Pengelolaan PAMSIMAS 2015. Sasaran program PAMSIMAS: menurut buku Pedoman Umum Pengelolaan Program PAMSIMAS 2016, sasaran program PAMSIMAS terdiri dari: yang pertama, terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses air minum yang aman dan berkelanjutan. Yang kedua, terdapat 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sehat yang layak dan berkelanjutan. Yang ketiga, minimal pada 50% masyarakat dusun lokasi program seluruhnya penduduknya menerapkan stop buang air besar sembarangan. Yang keempat, minimal 60% masyarakat mengadopsi program cuci tangan pakai sabun. Yang kelima, minimal 80% pemerintah kabupaten kota memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengerustamaan pendekatan PAMSIMAS dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah. Yang keenam, minimal 80% pemerintah kabupaten kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun, serta perluasan program air minum dan sanitasi untuk Universal Access 2019. Sasaran lokasi program PAMSIMAS: menurut Pedoman Umum Pengelolaan Program PAMSIMAS 2016, secara umum kriteria desa sasaran program PAMSIMAS terdiri dari: yang pertama, belum pernah mendapatkan program PAMSIMAS. Yang kedua, cakupan air minum aman masih rendah, yaitu 68,87%. Yang ketiga, cakupan akses sanitasi aman masih rendah, yaitu di bawah 62,41%. Prevalensi penyakit diare atau penyakit yang ditularkan
melalui air dan lingkungan tergolong tinggi berdasarkan data puskesmas. Yang kelima, memenuhi biaya per penerima manfaat yang efektif dan efisien. Yang keenam, adanya kesanggupan masyarakat untuk menyediakan kader pemberdayaan masyarakat KPM bidang air minum dan penyihatan lingkungan AMPL minimal 3 orang. Yang kedelapan, menyediakan kontribusi sebesar 20% dari kebutuhan biaya RKM yang terdiri dari 4% in cash dan 16 in kind. Yang kesembilan, menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pamsimas berdasarkan buku pedoman Pamsimas, yaitu yang pertama tanggap kebutuhan, yang kedua partisipatif, yang ketiga kesetaraan gender, yang keempat keberpihakan pada masyarakat miskin, yang kelima akses bagi semua masyarakat, yang keenam perlindungan pada anak, yang tujuh keberlanjutan, yang delapan transparansi dan akuntabilitas, yang kesembilan yang berbasis nilai. Operasional dan pemeliharaan. Berdasarkan buku pedoman umum pengelolaan program Pamsimas 2015, pengoperasian dan pemeliharaan dalam Pamsimas bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, tetap berfungsinya prasarana dan sarana yang telah dibangun sesuai dengan kualitas dan umur pelayanan yang direncanakan. Yang kedua, menjamin pemeliharaan secara rutin, tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada pengelola sarana untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan pelayanan sarana yang ada. Proses pengolahan pada Pamsimas. Pengolahan pada Pamsimas dilakukan beberapa pengolahan, yaitu dengan sedimentasi dan filtrasi. Pada pengolahan filtrasi menggunakan metode saringan pasir lambat dengan media pasir kerang, kemudian dialirkan kembali melewati filter pada tiap-tiap tabung. Setelah melewati tabung air yang sudah terfilter, dipompa menuju bak penampung dan siap dialirkan ke rumah warga. Metodologi. Penelitian dilaksanakan di Desa Sekuduk dan Desa Mekarsuntung, Kabupaten Samas, Provinsi Kalimantan Barat. Prosedur kerja. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama teknik observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, dan keempat dokumentasi. Berikut tabel bobot penilaian skala Likert. Jawaban yang sangat setuju akan dinilai dengan skor 5, setuju skornya 4, cukup setuju akan dinilai dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Menurut Sugiono 2010. Selanjutnya akan dicari rata-rata di setiap jawaban responden. Untuk memudahkan penilaian rata-rata tersebut, maka digunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval menurut Sujana 2005. Rumusnya sebagai berikut. Interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi banyaknya kelas yang diinginkan. Contohnya 5 dikurang 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Sehingga rentang skala interval kelas masing-masing kategori sebagai berikut. 1 sampai 1,79 sangat tidak baik. 1,80 sampai 2,59 tidak baik. 2,60 sampai 3,39 cukup baik. 3,40 sampai 4,19 baik. 4,20 sampai 5,00 sangat baik. Tingkat toleransi populasi dan sampel. Tingkat toleransi kesalahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 10%. Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel diambil dengan menggunakan rumus Lopin dengan ketentuan sebagai berikut. N sama dengan N per 1 ditambah N kali E kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel, N besar jumlah populasi atau penduduk desa, dan E perkiraan tingkat kesalahan yaitu 10%. Sehingga berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel masyarakat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 sampel untuk desa Sekuduk dan jumlah populasinya 548 KK, dan sampel untuk desa Mekarsuntung adalah sebanyak 90 dengan populasi 905 KK. Analisis data. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel merupakan kepala keluarga yang memiliki fasilitas sarana air minum dan sanitasi di rumahnya. Yang kedua, sampel merupakan warga desa yang telah tinggal di desa tersebut minimal 3 tahun. Yang ketiga, sampel merupakan warga desa yang mengetahui tentang pelaksanaan program Pamsimas yang ada di desa tersebut. Pembahasan. Identifikasi Pamsimas Desa Sekuduk.
sistem penyediaan air minum yang dilakukan pada Desa Sekuduk mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sumber air yang akan diolah merupakan air permukaan. Kapasitas sumber air baku yaitu 6 liter per detik. Jenis sistem yang akan digunakan yaitu perpipaan. Sini dapat kita lihat gambarnya. Yang pertama, diambil dari sumber yaitu sungai, kemudian dialirkan melalui bak biru ini. Setelah itu ditampung di bak. Setelah ditampung di bak, akan melewati proses filter yang berada di ketiga tabung ini. Kemudian akan melewati filter lagi. Namun di sini filternya sengaja dilepas oleh masyarakat sana karena dengan alasan terlalu sering dibersihkan dan cukup membutuhkan biaya. Kemudian setelah di sini akan ditampung di bak penampung. Setelah itu dialirkan ke rumah-rumah masyarakat. Untuk identifikasi Desa Manggaras-Kuntung, sistem penyediaan air minum yang dilakukan pada Desa Manggaras-Kuntung mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang direncanakan merupakan sistem intake. Sumber air baku berasal dari air permukaan, yaitu air sumur. Debit sumber air baku yaitu 5 liter per detik. Pada umumnya, sistem pengolahan air intake yang terdiri dari sebuah bak utama yang merupakan bak penampung air dari sumber air baku. Air baku yang ditampung pada bak tersebut tidak mengalami proses pengolahan, sehingga memang tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum. Di sini dapat kita lihat di gambar yang pertama dari air sumur kemudian dipompa. Namun di sini pompanya sudah hilang, sehingga tidak pernah dipompa lagi airnya. Setelah dipompa akan ditampung di bak ini. Karena memang tidak pernah digunakan lagi, terlihat sangat kotor di dalam bak ini. Setelah itu masyarakat akan mengambil sendiri melalui jerigen ataupun ember. Kemudian rencana perbaikan sistem pengolahan. Rencana perbaikan sistem pengolahan Pamsimas di Desa Sekuduk akan dilakukan dengan mengganti metode pengolahan air dari saringan pasir lambat menjadi metode pengolahan air saringan pasir cepat atau rapid sand filter. Rapid sand filter merupakan saringan air yang dapat menghasilkan debit air hasil penyaringan yang lebih banyak daripada saringan pasir lambat. Sistem pengolahan Pamsimas di Desa Manggaras-Kuntung dilakukan perbaikan dengan proses pengolahan yang semestinya, yaitu dengan memanfaatkan sumber air baku yang lebih memadai sehingga mampu mencukupi kebutuhan air seluruh masyarakat yang ada di Desa Manggaras-Kuntung. Rencana tersebut terdiri dari yang pertama, penambahan bak penampung air baku yang berada di dekat sumber air baku. Yang kedua, pemasangan pipa sepanjang 3 km agar air dapat ditampung dengan dapat mengalir hingga ke pemukiman masyarakat yang ada di Desa Manggaras-Kuntung. Yang ketiga, sosialisasi pentingnya pengolahan air baku sebelum dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk perencanaan perbaikan di Desa Sekuduk ini, di poin 1 penambahan bak penampung air baku itu terdapat di Desa Sekuduk. Akan dilakukan penambahan di sebelah bak penampung yang lama. Berikut adalah hasil rekap kuesioner. Yang pertama, Pamsimas yang memiliki nilai tanggap kebutuhan. Yang pertama, desa kami merupakan desa yang membutuhkan program Pamsimas. Penilaiannya Desa Sekuduk sangat baik, Desa Manggaras-Kuntung sangat baik. Dua-duanya sama karena di sana memang membutuhkan program Pamsimas. Terus yang kedua, desa kami bersedia memelihara serta mengelola sistem yang terbangun. Kalau Desa Sekuduk sangat baik, Desa Manggaras-Kuntung baik. Untuk yang memiliki nilai partisipatif, seluruh warga desa kami terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program Pamsimas. Dua-duanya dapat penilaian baik. Seluruh warga di desa kami mengikuti tahapan kegiatan program Pamsimas. Dua-duanya juga baik. Warga di desa kami baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk membuat keputusan terkait pelaksanaan program Pamsimas. Dua-duanya dapat penilaian baik. Seluruh warga di desa kami baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan Pamsimas. Dua-duanya cukup baik.
Seluruh warga di desa kami, baik laki-laki maupun perempuan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Penilaian keduanya baik. Untuk Pamsimas yang memiliki nilai keberpihakan pada masyarakat miskin, yang pertama, seluruh warga di desa mendapatkan hak untuk memperoleh fasilitas layanan air minum yang layak. Untuk penilaian desa Sekuduk baik, desa Mekarskuntung cukup baik. Warga desa yang kurang mampu juga memperoleh perlakuan khusus terkait fasilitas layanan air minum dan sanitasi. Dua-duanya bernilai baik. Untuk yang memiliki akses bagi semua masyarakat, yang pertama, seluruh warga di desa dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Dua-duanya cukup baik. Warga desa penyandang disabilitas juga dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Kedua-duanya tidak baik. Yang keenam, Pamsimas yang memiliki perlindungan pada anak. Program Pamsimas yang dibangun di desa kami dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh anak-anak. Dua-duanya tidak baik. Program Pamsimas pelayanan air dan sanitasi aman dan ramah bagi anak-anak, tidak baik. Pamsimas yang memiliki keberlanjutan, yang pertama, perlakuan masyarakat di desa kami berubah sejak perilaku masyarakat di desa kami berubah sejak dilaksanakannya program Pamsimas. Dua-duanya cukup baik. Seluruh warga di desa saling membantu untuk mendukung keberlanjutan program Pamsimas yang ada. Dua-duanya tidak baik. Untuk Pamsimas yang memiliki transparansi dan akuntabilitas, seluruh kegiatan program Pamsimas dilaksanakan secara terbuka. Dua-duanya cukup baik. Seluruh warga di desa diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam seluruh tahap kegiatan pembangunan program Pamsimas di desa. Untuk desa Sekuduk bernilai baik dan Mekarskuntung cukup baik. Untuk Pamsimas yang berbasis nilai, yang pertama, program Pamsimas di desa kami dilakukan dengan gotong royong. Untuk desa Sekuduk sangat baik, Mekarskuntung baik. Seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan pelaksanaan program Pamsimas dapat dipercaya dan jujur. Untuk desa Sekuduk bernilai baik dan Mekarskuntung baik. Kesimpulan dan saran. Adapun upaya yang dapat dilakukan Pamsimas yaitu desa Sekuduk harus membangun pengolahan baru dengan metode pasir cepat secara upflow agar dapat mencukupi debit air pengolahan dengan capaian target 85 sambungan rumah. Upaya yang dilakukan desa Mekarskuntung adalah dengan membuat pengolahan sesuai dengan kondisi air dan membuat sambungan rumah sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dilaksanakannya program Pamsimas. Untuk saran, yang pertama, untuk memaksimalkan program Pamsimas yang telah direncanakan, semestinya diimplementasikan mulai dari pembangunan fisik, sarana air yang baik, dan dapat dirasakan seluruh masyarakat di dua desa tersebut. Sarana air minum yang dibangun harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemeliharaan merupakan tahap lanjut dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk suatu badan pengelola yaitu BPS PAM di setiap desa yang bertugas dalam menjamin keberlanjutan operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi untuk peningkatan pelayanan dan akses kepada masyarakat. Saran untuk penelitian selanjutnya memonitoring dan pendataan mengenai keberhasilan program Pamsimas setelah resmi diterapkan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas air di kedua desa tersebut. Sekian presentasi seminar dari saya. Sekian dan terima kasih.